Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam dan pembagian air dalam ilmu fikih. Pada dasarnya, ada macam atau jenis air yang dapat digunakan secara sah atau benar dalam bersuci. Selain itu, ada beberapa pembagian air dalam ilmu fikih yang harus diketahui. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai macam-macam air serta pembagian air dalam ilmu fikih. Untuk itu, langsung saja kita simak penjelasannya. Macam-macam air. Adapun macam-macam air diantaranya adalah yang pertama yaitu air hujan. Air hujan merupakan air yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit melalui malaikat Mikail untuk menyegarkan dan membasahi bumi. Air hujan ini bersifat suci dan menyucikan, sehingga sah digunakan sebagai mandi, berwudu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu air laut atau air asin. Air laut atau air asin ini merupakan air yang suci dan menyucikan yang dapat digunakan untuk berwudu, mandi, dan membersihkan diri dari najis ataupun kotoran lainnya. Ketiga yaitu air sungai. Air sungai dianggap sama karakternya dengan air sumur. Kenapa begitu? Seiringnya berkembangnya zaman, air sungai sudah banyak terkena pencemaran. Meskipun tidak najis tetapi dapat membahayakan bagi kesehatan. Oleh karena itu, tidak semua air sungai dapat membersihkan atau menyucikan. Pilihlah air sungai yang benar-benar bersih supaya bisa untuk bertoharoh. Air sumur. Air sumur merupakan air yang suci lagi menyucikan, karena air sumur terjaga dan muncul dari dasar tanah dan bisa untuk berwudu, mandi, dan lain sebagainya. Air telaga. Air telaga merupakan air yang sifatnya suci juga menyucikan. Air telaga ini sama dengan air danau yang dapat digunakan untuk berwudu, mandi, membersihkan najis, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu air es atau air salju. Air salju ini sama dengan air hujan. Hanya saja air salju berupa butiran-butiran air yang keras dan dingin seperti es. Air salju ini biasanya ada di bagian kutub utara, bagian Antartika, dan sifatnya adalah menyucikan. Dan yang terakhir yaitu air embun. Air embun merupakan air yang ada pada dedaunan di pagi hari, atau rerumputan di pagi hari. Nah, hukum dari air embun ini adalah suci dan menyucikan, sehingga dapat digunakan untuk berwudu, mandi, dan lain sebagainya. Akan menjelaskan pembagian air dalam ilmu fikih. Ada beberapa pembagian air dalam ilmu fikih, diantaranya yaitu air mutlak, air musyammas, air suci tidak mensucikan, air mustakmal, dan yang terakhir yaitu air mutanajis. Air mutlak atau air suci yang mensucikan merupakan air yang masih murni dan dapat digunakan untuk bersuci tanpa adanya qaid atau ikatan yang tetap. Nah, air ini dapat digunakan untuk berwudu, mensuci, dan lain sebagainya. Air musyammas. Air musyammas merupakan air yang dipanaskan oleh sinar matahari. Biasanya, wadah yang digunakan terbuat dari logam selain emas dan perak seperti besi maupun tembaga. Air musyammas ini hukumnya makruh jika digunakan untuk berwudu, mandi, dan sebagainya. Namun diperbolehkan jika untuk menyuci pakaian. Yang ketiga yaitu air suci tidak menyucikan. Air suci tidak menyucikan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu air mustakmal dan air mutagoyar. Nah, untuk air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, yakni untuk menghilangkan hadas, seperti wudu dan mandi. Sedangkan air mutagoyar adalah air yang telah mengalami perubahan, dan salah satu sifatnya telah mengalami percampuran dengan barang suci lainnya sehingga hilang kemutlakannya. Yang keempat yaitu air mustakmal. Air mustakmal merupakan air yang sedikit namun sudah digunakan untuk bersuci, sehingga sudah tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Nah, dapat dikatakan air mustakmal ini juga apabila air yang sedang kita pakai untuk bersuci lalu cucuran airnya jatuh pada suatu tempat atau bejana yang tidak sampai 2 kula, maka air tersebut termasuk air mustakmal dan tidak diperbolehkan untuk bersuci ataupun berwudu. Oke, yang terakhir yaitu air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena najis yang jumlahnya tidak sampai 2 kula, namun jika air tersebut sampai hingga 2 kula, maka
Air tersebut boleh digunakan selama rasa, bau, dan warnanya tidak berubah.